kita dengar apa yang disebut dengan lockdown. Oke, kita sekarang tidak pakai kata lockdown lagi karena toh itu tidak ada dalam terminologi undang-undang. Ada karantina wilayah, karantina rumah sakit, karantina rumah, dan yang dipilih adalah pembatasan sosial berskala besar. Bapak tadi mengatakan tidak semua kebijakan dunia itu bisa diadopsi di Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah kita ini sudah terlambat dianggap terlambat memutus mata rantai corona atau mengantisipasi penularan virus corona. Sekarang kita butuh bergerak cepat. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk tetap membiarkan mobilisasi masyarakat keluar Jakarta berkeliling Pulau Jawa yang dalam periode mudik ini, kalau kita bicara tahun lalu saja, itu ada sekitar 20 juta orang itu transportasi untuk kembali pulang ke kampung halamannya masing-masing. Sebenarnya saya mau bilang dulu, soal lambat cepat siapa yang bilang kita lambat? Kan hampir sama aja putusannya. India, Malaysia, kita, ya beda-beda 1-2 hari. Masing-masing punya masalah sendiri. Masalah-masalahnya ada perhitungan sendiri. Ya kita melihat pas waktunya sekarang. Karena satu yang saya mau beritahu Rosia, Presiden itu wanti-wanti kita selalu berkali-kali. Karena mungkin latar belakang beliau. Beliau selalu bilang, saya punya tanggung jawab besar Pak Luhut kepada orang-orang miskin itu. Orang-orang, jangan miskin lah, orang-orang yang kurang mampu itu, rentan itu. Jadi polisi saya benar-benar harus bisa mengamankan mereka. Ini yang tidak banyak dipahami orang. Kita mungkin orang-orang yang berada rumahnya hidup AC, enak dengar. Tapi orang yang 4 kali 4 tinggal 5 orang itu gimana? Nah Presiden sampai mikir ke situ. Nah bagaimana orang ini Pak Luhut? Bagaimana kita mengurangi penderitaan mereka? Itu yang membuat sulit. Bagaimana kita? Nah itu kan bukan mudah menjawab. Kita bingung sendiri juga melihat itu. Tapi sudahlah, kita lihat kira-kira ini yang paling bisa mengatasi itu. Akhirnya insentif yang diberikan Pak Luhut, itu. Saya potong dulu supaya Bapak bisa memberikan jawaban atas banyak kritik juga yang dilakukan ketika Bapak mengatakan Presiden sebenarnya yang dipikirkan Pak Presiden prioritasnya adalah mereka masyarakat bawah informal yang begitu rentan dengan adanya krisis dan wabah corona ini. Tetapi kemudian ada pakar juga yang mengatakan kenapa pemerintah tidak mengambil langkah karantina wilayah, itu karena negara tidak mau mengambil alih tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Siapa bilang? Kita kan kasih ini semua 405 triliun itu dana yang dikucurkan itu apa dana sedikit? Rosi kan tidak sedikit itu. Itu yang ngomong, lihat angka-angka dulu dong. Kita buka budget defisit kita lebih 5%. Itu kan semua keberanian keputusan yang berani. Tapi kita ingin pastikan bahwa semua dana yang dikeluarkan itu turun sampai kepada yang harus menerima. Dan kita bentukkan dalam voucher supaya nanti itu pemberian di DKI misalnya dengan kerjasama dengan Pemda DKI, nanti Gojek Grab juga bisa hidup dengan mereka mendorong atau menyalurkan barang-barang tadi. Jadi kita bangun sistem. Nah, sekarang ini teman-teman dipimpin oleh Pak Ridwan, deputi saya, dengan Pak Kennedy dari Bappenas dan dari Perhubungan duduk. Apa ketentuan yang kita buat sekarang di Jakarta, apa nanti ke perjalanan orang yang mau pulang, apa nanti di tempat tujuan. Misalnya, supaya orang jangan pergi mudik, ya dia bilang harus kena karantina 14 hari di tempat tujuan dia. Misalnya seperti itu. Atau nanti karena jaga jarak, maka orang naik mobil yang harus 40 hanya boleh 20. Ya dia kita bikin 2 kali lipat ongkosnya. Nah ada peraturan dirubah, kita rubah permennya. Kan ini dalam emergency. Ya. Dalam kedaruratan seperti ini, apa saja kita bisa buat demi kepentingan orang banyak. Ya. Pak Luhut, dengan logika yang sama, dalam kedaruratan yang sama, mengapa pemerintah tidak dengan lebih, saya mengatakan tegas, untuk tidak mengatakan galak, melarang mudik? Karena penularan virus corona ini bersifat eksponensial, jadi dia sudah seperti deret ukur. Kita bayangkan ada 20 juta orang bergerak tahun lalu, kalau sekarang katakan 50% saja misalnya berkurang, itu tetap saja mengerikan untuk
penularan virus corona di daerah-daerah. Belum kalau mereka kembali ke Jakarta. Kami bikin studi yang mau mudik itu hanya 13%, 10% dari angka yang tadi. Dari Itu tahun sudah lalu? cukup banyak. Ya, dari tahun lalu. Itu survei yang kita buat. Ya. Tapi kan dengan kita yakin tadi, dengan kita memberikan penjelasan, dengan kita memberikan tadi bantuan langsung, kalau kau mudik, kau nggak akan dapat uang ini, misalnya. Kan kita berikan ketentuannya. Ya kan dia daripada dia mudik kan lebih bagus di sini dapat duitnya, dapat dia hidup. Kalau dia pergi pulang ke tempatnya, dia kena nanti karantina, dia tidak dapat duitnya, pulang ke Jakarta dia dapat kena karantina lagi. Ya kan lebih bagus di sini. Syukur-syukur nanti dengan kita juga memperbolehkan industri misalnya garment itu yang mengkonversi menjadi industri membuat protective suit itu tadi, yang jumlahnya juga sekarang cukup besar, bisa memproduksi belasan ribu per hari, itu akan juga pekerjakan dengan jaga jarak lagi. Karena kata kuncinya adalah jaga jarak. Oke, ya Pak Luhut, karena 2 hari yang lalu Presiden Jokowi mengatakan tidak cukup dengan imbauan mudik saja, perlu ada yang lebih keras dari itu. Tapi hari ini hanya bersifat imbauan saja. Apa yang dilihat pemerintah memang tidak bisa melarang orang Indonesia mudik. Sekarang apa jaminannya, tadi saya juga bilang sama teman lain, apa jaminannya kalau kita larang mereka tidak mudik? Ya pasti aja juga mudik. Nah tinggal besar kecilnya kita tidak tahu. Tapi pasti mulai sekarang aja udah ada yang mudik. Tadi kita hitung sudah berapa persen. Mungkin sudah lebih dari 10% yang mudik awal ini. Ya sudah. Jadi sebenarnya ya kalau Rosi tanya saya, ya kita nih sekarang karena pikiran kita sebagai orang yang cukup berada, kita pikir oke, kita bikin aja tadi karantina, nggak usah ada mudik. Ya bisa benar, bisa juga tidak benar. Jadi yang kita buat ini, kita timbang-timbang, ini pilihan terbaik dengan tadi rakyat kecil itu kita hindari sebanyak mungkin untuk penderitaan mereka. Tapi kita juga mendidik mereka. Tadi juga saya bilang tadi ada yang interview saya sampaikan juga, ini waktu kita juga mendisiplinkan bangsa kita ini. Bukan pilihan yang mudah ini. Saya sampaikan bukan pilihan yang mudah.